Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, dan selamat malam juga kepada rekan-rekan tim saya. Jadi kami dari kelompok 5 Pak membahas tentang arsitektur modern etnik. Di sini di bawahnya ada nama-nama kelompok saya Pak. Yang pertama Doni Kusuma, kedua Siti Luli Lutfia Lukman, yang ketiga Ferawati, yang keempat Asrafil Ausi Sesenir Pak, yang kelima Gabriel Reza Ramu, dosen pengampu Muhammad Zakaria Umar STMT. Kemudian kita masuk ke materi di slide kedua Pak, lanjut. Ya, di slide kedua ini kita membahas tentang definisi fasad. Tentunya kata fasad itu tidak asing lagi kita dengar karena beberapa hari sebelum kita UAS kita juga membahas fasad. Fasad itu sendiri merupakan sisi luar sebuah bangunan atau tampilan muka pada eksterior sebuah bangunan. Pada umumnya yang dimaksud yaitu bagian depan, namun kadang juga bagian samping dan belakang bangunan. Kemudian selanjutnya komponen-komponen fasad. Komponen fasad itu terdiri dari dinding, pintu, jendela, kanopi, pencahayaan, setapak, atap, pagar, tanaman, cat bangunan, lantai teras, lantai carport. Di sini ada 3 fasad yang kita tambahkan. Yang pertama, kusen, lips plank, sama ornamen atap. Selanjutnya, sejarah desain modern etnik. Menurut Marcos Polio Vitruvius, arsitektur adalah kesatuan dari kekuatan atau kekokohan, keindahan, dan kegunaan atau fungsi. Kata etnik berasal dari bahasa Yunani ethnos, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Etnos diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai, dan norma budaya. Selanjutnya Pak. Selanjutnya konsep bangunan modern etnik. Modern etnik merupakan gaya rumah yang berkembang dari konsep minimalis dengan tambahan etnik. Karena itu gaya modern etnik berarti gaya rumah dengan desain modern, tapi tetap mengandung unsur tradisional. Unsur tradisional yang dimaksud hanya sebatas desainnya. Selanjutnya ciri-ciri arsitektur modern etnik. Yang pertama, sedikit ornamen dan dekorasi. Yang kedua, penerapan garis vertikal dan horizontal serta model bangunan kotak. Yang ketiga, sistem modern dan penggunaan material. Keempat, penggunaan cahaya natural dan jendela kaca. Yang kelima, memiliki ruang terbuka. Yang keenam, desain asimetris. Yang ketujuh, koneksi dengan alam. 8, penggunaan material modern dan tradisional. Terakhir, memaksimalkan fungsi ruangan. Selanjutnya, keuntungan dan menerapkan gaya arsitektur modern etnik pada rumah. Pencahayaan lebih baik, suasana lebih nyaman, penggunaan warna lebih netral, mudah dibersihkan, dan harga lebih terjangkau. Selanjutnya, lokasi pembangunan. Ada di Gria Permata Lampaeng. Ini hasil observasi kami. Dia tidak jauh dari kantor gubernur, ya, di atas Polda. Kemudian kalau lurus masuk lorong, di situ menuju lokasi yang dituju. Lanjut. Dena bangunan. Nah, ini untuk dena bangunannya, Pak. Untuk BTN yang sudah kita observasi. Kemudian lanjut, Pak.
Nah, bentuk fisik bangunan. Selanjutnya, tampak depan bangunan. Yang sudah kami observasi, Pak. Kita foto. Kemudian lanjut, Pak. Kondisi existingnya bagaimana? Coba informasikan ke Bapak. Kenapa, Pak? Kondisi existingnya. Jadi ini tampak yang sudah kami observasi. Ini sebelum kami membuat, intinya tampak awal, Pak. Ini tampak awalnya untuk bangunan yang kita mau ini bahas. Tampak awalnya bagaimana? Coba. Tampak awalnya di sini memakai untuk pondasinya memakai beton alam. Kemudian pintunya pintu kayu, atapnya atap pandek. Stop. Oke. Nah, selanjutnya tampak samping kanan bangunan seperti ini, Pak, masih polos. Kemudian tampak samping kiri bangunan seperti ini. Lanjut, Pak. Informasikan ke Bapak ada apa di situ? Tampaknya bagaimana? Tampaknya, Pak, jadi di sini terlihat ada juga beton, Pak, dan catnya masih berwarna abu-abu, hitaman. Dinding tembokan, bukan beton. Maksudnya dindingnya, Pak. Pak, di sini tampak belakang bangunan terdapat satu jendela dan satu pintu kayu. Di sini juga, iya, Pak. Ini untuk identitas pemilik. Nama pemilik Ahmad Faturidan. Alamatnya tadi ada di BTN Gria 21 Permata Lampereng, Blok B nomor 5. Pekerjaan konsultan Indonesia. Luas lahan 7,5 kali 13. Luasnya 97,5 meter kubik. Luas bangunan 36 meter Persegi, bukan kubik. Persegi. Luas bangunan 6 kali 6 persegi. Status bangunan permanen. Lanjut, Pak. Contoh studi literatur. Jadi contoh studi literatur akan dibawakan kepada rekan tim saya, Pak. Serahkan kepada Doni Kusuma. Baik, terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan sedikit contoh-contoh studi literatur. Lanjut, Pak. Untuk studi literatur dinding, yang pertama ada dinding batu alam. Lanjut, Pak. Digunakan di mana? Alternatif berapa? Digunakan pada alternatif pertama, Pak. Dan dinding konut digunakan pada alternatif kedua. Lanjut, Pak. Dinding bata ekspos digunakan pada alternatif pertama, Pak. Dan dinding kamprot digunakan pada alternatif ketiga. Lanjut. Dinding secondary skin digunakan pada alternatif kedua. Lanjut, Pak. Berikutnya studi literatur pintu. Yang pertama, pintu kaca laminasi. Kami di sini
pada alternatif pertama. Berikutnya pintu kaca polos pada alternatif kedua. Dan pintu konvut pada alternatif ketiga. Berikutnya studi literatur jendela. Untuk yang pertama, jendela kaca mati. Kami di sini menggunakan kaca akrilik pada alternatif pertama. Berikutnya, jendela kaca laminasi pada alternatif kedua. Berikutnya, studi literatur kanopi. Yang pertama, atap aldoran pada alternatif pertama. Atap polikarbonat pada alternatif kedua. Atas pandek pada alternatif ketiga. Atap akrilik pada alternatif pertama. Selanjutnya, studi literatur pencahayaan. Di sini kami menggunakan pencahayaan bohlam pada alternatif pertama. Selanjutnya, studi literatur setapak. Di sini setapak beton pada alternatif pertama. Setapak batu bata pada alternatif kedua. Lanjut, Pak. Setapak kayu dan batu alam pada alternatif ketiga. Lanjut, Pak. Setapak batu gunung pada alternatif pertama. Setapak batu kali pada alternatif kedua. Selanjutnya, studi literatur atap. Yang pertama, atap bituni pada alternatif pertama. Kedua, atap keramik beton pada alternatif kedua. Yang ketiga, atap bituni pada alternatif 3. Selanjutnya, studi literatur pagar. Yang pertama, pagar kaca akrilik pada alternatif pertama. Yang kedua, pagar chipboard dan sekundar skin pada alternatif 2. Yang ketiga, pagar HCP board pada alternatif 3. Selanjutnya, pagar batu alam dan beton pada alternatif 2. Selanjutnya, pagar batu alam pada alternatif 3. Selanjutnya, studi literatur tanaman. Di sini untuk yang pertama, pohon ketapang pada alternatif pertama. Tanaman lichen yew pada alternatif kedua. Dan tanaman Isidageri pada alternatif 3. Selanjutnya, studi literatur cat bangunan. Cat bangunan kami mempunyai jenis cat bangunan. Yang pertama Jotun, kedua Dulux. Selanjutnya, studi literatur lantai teras. Yang pertama, lantai teras jenis Dove pada alternatif pertama. Yang kedua, lantai teras konut pada alternatif kedua. Yang ketiga, lantai teras motif vintage pada alternatif 3. Selanjutnya, studi literatur lantai carport. Lantai carport batu sikat pada alternatif pertama. Selanjutnya, studi literatur kusen.
Yang pertama, kusen jendela UPVC pada alternatif pertama. Kusen jendela aluminium pada alternatif kedua. Dan kusen pintu kayu pada alternatif 3. Selanjutnya studi literatur Lisplang. Lanjut. Lisplang kalsiboard pada alternatif pertama. Lisplang konwood pada alternatif 2. Dan Lisplang ACP pada alternatif 3. Lanjut. Lanjut. Di sini ornamen atapnya berbahan dari besi pada alternatif pertama. Lanjut. Untuk alternatif fasad, saya kembalikan kepada moderator. Untuk alternatif fasad akan dibacakan oleh rekan tim saya, Gabriel Reza Ramu. Saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Gabriel Reza Ramu dengan NIM E1B122034 akan menjelaskan tentang alternatif fasad yang kami gunakan. Seperti dalam alternatif fasad yang pertama, pada atapnya kami menggunakan atap bituni. Lalu jendela depan menggunakan jendela kaca mati. Terus menggunakan dinding batu alam. Lalu pintunya menggunakan pintu kayu. Lalu kusennya dengan kusen pintu kayu dan dinding bata ekspos. Dan di samping juga menggunakan jendela kaca akrilik dengan dinding kamprot, lalu lantai teras konwood. Selanjutnya, Pak. Nah, untuk alternatif fasad yang kedua, kami menggunakan atap bitumen dengan menggunakan bagian depan jendela kaca mati, lalu menggunakan dinding bata ekspos, lalu bagian dekat pintu utama menggunakan pintu kaca laminasi bersamaan dengan jendela kaca mati. Lalu lantai teras berbeda dengan fasad yang pertama. Di fasad kedua kami menggunakan lantai teras motif vintage. Lanjut, Pak. Lalu fasad yang ketiga, alternatif yang ketiga, kami menggunakan atap keramik beton. Lalu bagian depannya menggunakan jendela yang sama, jendela kaca mati. Lalu dindingnya dinding konwood. Lalu pintu ornamen dan jendela kaca mati. Terus langsung disambung dengan lantai teras carport. Oke, slide selanjutnya, Pak. Sintesis fasad.
Jadi sintesis fasad yang kami pilih ialah kami menggunakan atap bituni, lalu jendela bagian depan menggunakan jendela kaca mati, lalu menggunakan dinding batu alam, dan di bagian pintu utama kami menggunakan pintu kayu jenis conwood, lalu jendela kaca mati dengan dinding kamprot, terus kusen pintu kayu, dinding bata ekspos, lalu lantai teras menggunakan lantai teras conwood. Slide selanjutnya, Pak. Mungkin untuk kriteria-kriterianya, kami menggunakan material kekinian dengan bobot 40%, dengan nilai 3, lalu Dibaca dalam saja alternatif- ininya, Gabriel. 1, 2, 3, 4. Terus yang mana yang menang? Oh ya, Pak. Oke, kriterianya material kekinian. Kami menggunakan alternatif ketiga, nilai 4 dengan nilai bobot 1,6. Maksudnya Bapak baca aja nih kriterianya 1, 2, 3, 4. Ini aja yang dibaca. Habis itu yang mana yang menang? Nah ya, Pak. Siap. Jadi kriteria-kriteria yang kami gunakan yaitu material kekinian, kedua fungsional dan estetis, ketiga tahan cuaca, dan yang keempat tersedia di toko bangunan setempat. Jadi totalnya ialah yang kami ambil adalah alternatif 3 dengan nilai bobot 3,5. Indeks nilai lanjut. Jadi material-material yang kami gunakan yaitu atap bituni dengan ukuran panjang 200. Gabriel, baca saja 3 yang menurutmu paling kekinian yang mana ya? Ayo, Pak. Siap. Yang paling kekinian ya, Pak? Ya, 3. Yang mana? Mungkin atap bituni. Jadi menurut kami atap material yang kekinian yaitu atap bituni dengan ukuran panjangnya 200 cm, lebar 95 cm, tebalnya 3 cm, berat 6,5 kg, lalu tinggi gelombang 4 cm, jumlahnya 30 lembar, dengan harga Rp140.000 per meter. Ciri-cirinya ialah bobotnya ringan, anti korosi, mampu meredam suara, dan tahan lama. Bahan penyusunnya ialah fiberglass, aspal, pasir batu, dan alga coating. Alat kerja ialah meteran, pensil, palu, gergaji, dan cutter. Cara pemasangan. Pasanglah reng sebagai rangka atap terlebih dahulu. Setelah itu, di atas reng selanjutnya dipasang material pendukung atau landasan berupa triplek atau papan fiber semen. Ketiga, pasanglah material pelindung pada tepi bawah triplex serta sisi-sisi yang bertemu langsung dengan sopi-sopi. Keempat, di bagian atas bahan pelindung tadi, lantas dipasangi bahan pelapis anti bocor yang dilaksanakan secara overlap, dimulai dari jurai bagian dalam. Yang kelima, setelah persiapan sudah selesai, barulah atap bituni dipasang. Untuk jurai bagian dalam juga dapat dipasang mengikuti susunan atap dengan model anyaman agar ikatannya semakin kuat. Oke, lanjut, Pak.
Oke, slide selanjutnya, Pak. Halo? Belum kelihatan ya? Ini nomor 4. Kelihatan, Pak. Jadi material kekinian yang kedua yang kami gunakan ialah kusen pintu UPVC dengan ukuran panjang 5,8 meter, lebar 6 cm untuk kusen, 8 cm untuk jendela, dan pintu 10 cm. Jumlahnya 1 pieces dengan harga 391 meter, 391.000 rupiah per meter. Ciri-cirinya ialah harga yang relatif lebih mahal, rongga dalam UPVC rapi dan tahan lama. Bahan penyusun ialah polyvinyl klorida. Alat kerja ialah mesin bor, bandul, obeng, silen, isolasi, kertas. Cara pemasangan ialah yang pertama, siapkan lubang dinding sesuai dengan ukuran kusen pintu dan jendela. Yang kedua, masukkan kusen ke dalam lubang dinding. Dan yang ketiga, periksa level kelurusan opening tembok menggunakan pendulum atau bandul. Dan yang keempat, tandai dinding sesuai lubang yang ada pada kusen. Yang kelima, bor atau lubangi tembok yang sudah ditandai. Dan yang keenam, masukkan visor di setiap lubang yang sudah dibuat. Yang ketujuh, masukkan kusen ke dinding dan pasang skrup mengikuti lubang skrup. Yang kedelapan, pastikan posisi kusen sudah terpasang tegak lurus. 9, kemudian pasang handle pintu, lalu pasang pengait pada kusen. Yang ke-10, pasang isolasi kertas pada sekeliling kusen mengikuti bagian pinggir kusen. Yang ke-11, pasangkan silen pada rongga antara kusen dan dinding. Selanjutnya, lepas isolasi kertas, lalu stiker pelindung dan bersihkan kusen. Oke, slide selanjutnya. Ini nomor 8, lantai teras konwood. Di nama material ketiga yang kekinian yang kami gunakan ialah lantai teras konwood dengan ukuran panjang 150 cm dengan lebar 200 cm. Harganya ialah 230.000 sampai 260.000 rupiah per meter. Ciri-cirinya ialah anti rayap dan mudah dipasang. Terus bahan penyusunnya ialah campuran selulosa dan fiber semen. Alat kerja, skrup, serkup, bor listrik, silen poliurethane atau PU dalam kurung PU, dan gerinda. Cara pemasangan, yang pertama, buat garis marking sepanjang garis penyukupan berjarak 50 cm antar satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pastikan marking menerus dari panel satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, lakukan pre-drilling dengan bor beton nomor 5 tembus sampai ke lantai kerja. Yang keempat, lakukan overing pada titik yang sama dengan bor besi. Yang kelima, lepaskan panel konwood dari posisinya
Lalu bor pada titik yang sudah ditandai dengan mata bor beton. Yang ketujuh, pasang plug atau visor. Dan yang kedelapan, pasang kembali panel pada posisinya dengan mengacu pada parking yang ada. Dan yang kesembilan, skrup dengan skrup taping. Dan yang kesepuluh, tahap pengecatan atau finishing. Oke, slide selanjutnya, Pak. Jadi ini bagian dari tampak depan dari BTN yang kami ukur. Selanjutnya, Pak. Ya, kondisi existing-nya sebelum gimana? Jadi kondisi BTN-nya sebelum kita rombak atau perbaiki menggunakan alternatif yang ada. Jadi modelnya seperti ini, menggunakan dengan atap spandek. Slide selanjutnya, Pak. Slide selanjutnya, Pak. Ini tampak depan hasil desainmu. Lambat mungkin jaringanmu. Ya, Pak. Jadi ini adalah tampak depan dari desain yang ada tadi. Tampak depan dari hasil desainnya ke kelompoknya kami. Terus slide selanjutnya, Pak. Lalu ini tampak samping kanan. Lalu seperti itu model desainnya dari tampak samping kanan. Selanjutnya. Ini slide 98. Iya, Pak. Yang ada di situ slide berapa? 98, Pak. Ya, informasikan ke kita ada apa sesudah didesain. Jangan hanya ini sesudah didesain, emang gimana? Jadi setelah didesain, modelnya menjadi berubah dari tampak samping kanan. Kita bisa lihat sendiri dari samping kanan ini. Yang awalnya ya, kosong. Jadi tampak samping kiri. Mungkin sama Iya, seperti tampak. tampak samping kanan seperti tadi. Masih kosong juga. Slide selanjutnya. Ya, hasilnya seperti ini, Pak. Iya, hasilnya bagaimana, Gabriel? Informasikan ke kita. Bapak nggak ngerti yang ada di kepalamu itu apa. Coba informasikan ke Bapak. Bapak kan tidak bisa baca pikiranmu. Sepertinya dari perspektif gini, Pak. Mungkin perbedaannya tidak terlalu beda sih, Pak. Karena desainnya yang mencolok itu dari tampak depan. Lalu tampak belakang. Tampak belakang yang posisi pintunya yang ada di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan, di sebelahnya ini ada jendela.
Oke, slide selanjutnya, Pak. Oke, dari desainnya, dari yang posisi pintu tadi berubah jadi ke sebelah kanan, terus jendelanya tidak ada, tidak menggunakan jendela, lalu bagian posisi yang pintu tadi diubah menjadi tempat garasi, jadi garasi mobil. Lalu di belakangnya ditambahkan dengan teras. Oke, mungkin itu saja, Pak. Slide selanjutnya. Jadi ini perspektif mungkin mirip seperti tampak samping kiri tadi. Slide selanjutnya, Pak. Ini perspektif informasi apa yang bisa kamu berikan ke Bapak? Mungkin dari perspektif kita bisa melihat dari perspektif dua titik hilang lah, Pak. Perspektif dua titik hilang. Jadi yang kelihatan di sini adalah teras. Terasnya terus garasi. Maksudnya Bapak terkait dengan bahan material. Sebutkan 2 saja. Kan sederhana saja, yang penting ada informasi. Oke, yang terkait dengan bahan materialnya ialah ada batu alam. Batu alamnya yang ada di lantai 2. Terus atap bituni dengan ornamen-ornamennya. Mungkin itu saja, Pak. Oke, untuk bahan batu alam saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Pak. Jadi bahan yang kita ambil untuk membahas lebih dalam yaitu kami mengambil bahan batu alam. Bahan batu alam ini akan dijelaskan pada rekan tim saya, Ferawati. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan batu alam. Slide selanjutnya, Pak. Yang pertama yaitu sejarah batu alam. Jadi orang pertama yang membuat, mengolah, dan membangun dengan batu alam itu adalah orang Mesir kuno. Mereka membangun sebagian besar monumen mereka dari granit dan batu kapur. Salah satu monumen tersebut adalah The Great Pyramid of Cubes yang dibangun dari blok batu kapur besar sekitar 2560 sebelum Masehi. Slide selanjutnya, Pak. Kemudian sifat fisik dan karakteristik batu alam. Yang pertama yaitu mempunyai kuat tekan dan kuat lumpur yang tinggi, keras dan tidak mudah hancur. Daya serap air relatif kecil, tahan terhadap pengaruh cuaca, tahan terhadap keausan, dan membuat tampilan rumah menjadi ruangan yang alami. Selanjutnya, Pak. Untuk jenis-jenis batu alam, yang pertama yaitu batu alam marmer, yang kedua batu palimanan, yang ketiga batu gamping, batu template, dan batu candi. Selanjutnya, Pak. Berikutnya yaitu fungsi batu alam. Manfaat batu ini bisa memberikan kesuburan bagi tanah dan tanaman, juga digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Selanjutnya, Pak. Kemudian yaitu kelebihan batu alam. Yang pertama yaitu terkesan natural, elegan, dan mewah. Tidak cepat rusak, ukurannya fleksibel, rumah dapat menjadi lebih berwarna, serta harga jual rumah akan jauh lebih mahal. Selanjutnya, Pak. Adapun kekurangan batu alam yaitu warnanya tidak bisa seragam, memiliki pori-pori yang besar. Penggunaan batu alam pada lantai 2 harus memperhatikan struktur bangunan. Materialnya cenderung berat, harganya lebih mahal dibandingkan harga keramik. Selanjutnya, Pak. Untuk cara pemasangan batu alam, saya kembalikan kepada moderator. Baik, cara pemasangan batu alam akan dibawakan oleh
Siti Luli Lutfia Lukman. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi caranya itu yang pertama ini ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada batu alam, semen PC, pasir beton, air, dan semen adifes. Selanjutnya Pak. Nah, di slide selanjutnya itu langkah-langkah kerja. Yang pertama, rendam batu alam ke dalam air sehari sebelum pemasangan. Yang kedua, angkat dan tiriskan satu persatu batu alam. Yang ketiga, siapkan adonan. Yang keempat, ukur tinggi dinding. Yang kelima, pasang batu alam yang diposisikan terhadap dinding. Selanjutnya, gunakan selang untuk menimbang ketinggian pasangan. Ketujuh, ambil satu persatu batu alam. Yang kedelapan, pola pemasangan berbentuk brickwork. 9, membersihkan sisa adukan yang menempel pada sisi batu alam. Selanjutnya, terakhir dicat agar lebih menarik. Saya tanya Pak. Nah, di sini kesan selama mengikuti mata kuliah BMB. Jadi Pak, alhamdulillah selama ini kami mengikuti mata kuliah bahan dan material bangunan ini, kami ini mendapatkan banyak pengetahuan baru, terutama di bahan-bahan material yang kekinian atau biasa disebut dengan bahan material modern, serta sejarah hingga pada terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah bahan dan material bangunan, yaitu Bapak Muhammad Zakaria Umar, STMP, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk kami dalam mengajar mata kuliah bahan dan material bangunan, dan semoga apa yang telah diajarkan kepada kami dapat bermanfaat buat kami dan di kemudian hari. Terima kasih Pak. Mungkin saya alihkan kepada moderator. Ya Pak, jadi itulah penjelasan dari kelompok kami tentang konsep arsitektur modern etnik, dan animasinya Pak saya sudah kirim di WA.
Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Warna Luli. Iya, Pak. Luli ini materialnya apa nih? Pak, Ini materialnya apa? Bahannya apa? Luli, beton, Pak. Beton, Pak. yang ini. Apa ini? Nih, Mana, Pak? ini yang merah ini loh. Beton dengan pemulangan besi di dalamnya, Pak. Ini beton. Mana? Ini yang merah. Luli ini apa Luli? Kamu pura-pura ndak tahu? Kamu pura-pura ndak lihat atau apa Luli? Enggak, Pak. Tunggu, Pak. Ini sudah tengah malam Luli. Cepat. Beton, Pak. Dengan pengulangan besi. Beton, bilang aja beton. Nah, Vera ini apa Vera? Materialnya, bahannya? Beton, Pak. Beton. Kalau Gabriel, ini apa Gabriel? Bahannya? Yang merah itu ya Pak? Ya, Itu dari beton. oh, beton. Oke. Vera ini apa bahannya? Ya, Pak. Ini. Dari mana? Dari apa Vera? Luli, dari apa Luli? Dari kayu, Pak. Kayu konut, Pak. Kayu, Pak. Luli. Gimana sih Luli ini? Kayu konwood, Pak. Dari kayu konwood. Kok kayu konwood? Coba Doni, dari apa Doni? Dari beton, Pak. Ini loh Doni. Dari kayu konut, Pak. Gabriel dari apa Gabriel? Kalau menurut saya ini dari kayu Pak. Konut. Dari mana? Dari apa? Konut. Konwood. Ya, Ya. Pak. Kalau ini dari apa? Luli. Batu alam, Pak. Dari apa nih Vera? Batu alam, Pak. Oke. Kalau ini Luli dari apa? Yang mana, Pak? Ini loh, Anda lihat kursornya Bapak kah? Konwood, Pak. Keramik. Hah? Keramik. Keramik atau konwood? Keramik, Pak. Keramik. Keramik apa? Israfil, ini dari apa? Asrafil. Itu Pak dari lantai teras jenis duf, Pak. Jenis duf. Dari apa? Kalau menurut saya Pak dari jenis duf, Pak. Tidak, di konsepmu apa? Di konsep, di material bahan materialmu ada nggak kau bahas ini? Iya, ada Pak. Kita pakai studi literatur lantai teras. Di bahan materialmu ada nggak? Di tabel. Di tabelmu. Di tabel bahan dan material kalian ada nggak ini? Yang berapa poin tadi tuh? Oh, ada Pak. Di sini kita memakai lantai konwood. Lantai konwood. Iya. Lantai konwood. Model konwood kayak ini? Iya. Iya, kalau kita sesuaikan di sini ya modelnya begitu, Pak. Oke. Konwood ya. Hmm. Doni. Yang mana dinding kamprot sini Doni? Ya, Pak.
Dinding kamprotnya yang mana? Yang di bawahnya jendela yang lantai 1 ini, Pak. Di bawah jendela lantai 1. Yang lantai 1, Pak. Lantai Ada 1 ini. Iya, Pak. Ini kamprot. Iya, Pak. Kami menggunakan dinding kamprot, Pak. Oke. Gabriel, ini tanamannya apa, Gabriel? Nama tanamannya taman likuan yew. Oke. Tanaman likuan yew. Kalau Luli, ini atapnya apa, Luli? Ini Luli setiap ditanya mati ya, mati kameranya ya. Sana tuh apa dia sengaja atau gimana? Tidak, Pak. Nggak mati, Pak. Anu, Pak, Ini atap itu nih, Pak. atap itu nih. Oke. Ini kacanya apa, Vera? Jendela kaca mati, Pak. Doni apa kacanya, Doni? Kaca akrilik, Pak. Kaca polos akrilik, Pak. Akrilik. Vera nggak bikin. Ya. Ini lantainya apa? Lantai carportnya. Lantai karpet Asrafil. Itu lantainya Pak, kita pakai yang beton. Beton atau apa? Beton kah? Lihat di tabelmu. batu sikat, Pak. Hah? Lantai karpet batu sikat, Pak. Batu sikat. Batu sikat. Oh ya, batu sikat Pak, batu sikat. Maaf Pak. Aduh. Apa, Pak. Vera? Batu sikat, Pak. Apa, Luli? Oh, Luli. Batu sikat, Pak. Oke. Apa cat yang kamu pakai, Doni? Untuk catnya, Pak. Pak, pakai cat tembok. Ada nggak di tabelmu? Cat. Ada, Pak. Cat apa? Mereknya? Merek Aries, Pak. Merek Aries. Oke. Oke. Oke, Bapak rasa cukup ya. Ini yang desain siapa? Kita semua, Pak. Kita semua Pak. Alhamdulillah bagus sekali ya. Ya makasih Pak. Semuanya, Pak. Sebenarnya, Pak. Asrafil, Bapak mau tanya bagaimana kesanmu dari konsep-konsepmu, dari bahan material sehingga tercipta bangunan ini? Bagaimana kesanmu, Asrafil? Kesan saya Pak, menambah wawasan saya tentang bahan dan material kekinian Pak. Oke, kalau Gabriel, dari kamu belajar dari awal ini buat konsepnya, buat studi literaturnya, sampai dengan bahan materialnya, sampai tercipta ini, bagaimana kesanmu, Gabriel? Mungkin kesan saya kayak wah begitulah, begitu Pak, karena saya bisa belajar tentang materi-materi kekinian yang bisa digunakan untuk bangunan sehingga terciptanya desain-desain yang seperti ini Pak. Yang dari awalnya desain BTN lantai 1 berubah menjadi desain lantai 2 begini menggunakan bahan-bahan kekinian seperti conwood. Ya itu saja Pak dari saya. Kalau Doni? Mungkin Pak, untuk kesan saya setelah mengikuti mata kuliah ini, kami menambah banyak wawasan Pak, mulai dari observasi yang tadinya mungkin BTN 1 lantai menjadi bangunan seperti ini, dan mengenal banyak sekali material-material bangunan kekinian, mulai dari conwood atau bitumen, serta kaca-kaca akrilik Pak. Mungkin itu saja kesannya Pak.
Terima kasih. Kalau Vera, Ya, Pak. Mungkin pesan saya dapat mengetahui bahan-bahan menguasai konstruksi bangunan gedung, Pak. kalau Luli, Kalau saya Pak, di menambah wawasan, meskipun mungkin tidak sepenuhnya saya kuasai, apalagi kalau misalkan dibuat dalam kelompok seperti ini bisa saling sharing, Pak. Di awalnya saya tidak tahu, oh ternyata ada yang seperti ini. Jadi pastinya kalau ada kayak kelompok seperti ini bisa saling sharing, jadi bisa menambah wawasan, Pak. oke, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah kalian telah melaksanakan final dengan bagus sekali ya. Ya, makasih Pak. Kalau Terima kasih dari banyak. Bapak nih nilainya sangat tinggi ya. PowerPoint-mu bagus, penjelas cara presentasi kalian juga bagus, konten PowerPoint-mu juga bagus. Jadi kalau bikin PowerPoint itu ya, poin-poinnya aja ya. Iya, Pak. Iya Pak. Ya, Ya, makasih juga Pak. jangan berbentuk Word. Ya nanti Ya, kalau Pak. kamu lulus, dari S1 UHO terus kamu presentasi di luar sana baru pola presentasimu kayak Word, wah gimana? Instan S1 mahasiswa UHO. Ya, jadi poin-poinnya saja. Ya, Iya, nanti dari makasih Pak. poin-poin itu kamu jelaskan secara lisan dengan panjang lebar. Ya, setiap Iya, Pak. slide diberi informasi kepada khalayak gitu. Jangan kau bilang ini tampak depan, ini tampak samping, ini tampak belakang. Memang tampak belakangnya kenapa? Berikan informasi sedikit saja, yang penting ada informasi. Ya, Ya, menurut Pak. Bapak ini Makasih, Pak. kelompoknya Gabriel ini ya menurut Bapak paling bagus desainnya. Kedepannya ditingkatkan lagi ya. Siap, Saya Pak. kira Bapak sudah diskusi panjang dengan Gabriel ya, Bapak sudah diskusi panjang dengan Gabriel terkait masukan Bapak kemarin Gabriel ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Nanti kalau soal mendesain nanti mungkin di mana di SPA 1 ya. Ya, Pak. Oke, Bapak rasa cukup. Terima kasih banyak Asrafil, Vera, Doni, Pak. Luli, dan Gabriel. Desain kalian ini Ya, Pak. bagus sekali ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Kasih Oke, Pak. terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gabriel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.